Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan melakukan ujian praktik mata pelajaran PPKN dengan materi persatuan dan kesatuan bangsa pada masa ke masa. Selamat menyaksikan. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah adanya 1. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sejak pemula punya komitmen besar pada demokrasi. Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda, semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak politik sama, tanpa diskriminasi ras, agama, suku, dan kedaerahan. 2. Kekuasaan presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Kekuasaannya dibatasi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang dibentuk menggantikan parlemen. 3. Maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Pembentukan sejumlah partai politik ini kemudian menjadi peletak dasar sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ina Aulia dari kelas 12 MIPA 1. Saya sebagai pemateri kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat atau RIS sejak 27 Desember 1949 berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Negara Serikat atau RIS. Penyelenggaraan negara pun didasarkan pada Konstitusi RIS 1949 pasal 1 ayat 1. Konstitusi RIS disebutkan bahwa Republik Indonesia yang serikat, merdeka, dan berdaulat yaitu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal. Presiden adalah kepala negara, tidak ada wakil presiden. Presiden berhalangan, Perdana Menteri yang akan mengambil alih. Tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya di Perdana Menteri dan para menteri kabinet. Saat itu, Soekarno menjadi Presiden RIS dan Mohatta menjadi Perdana Menteri RIS. Sistem yang berlaku yaitu sistem parlementer. Di sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila pertanggungjawaban tidak diterima parlemen, kabinet harus mengundurkan diri atau membubarkan diri. 6 lembaga konstitusi RIS yaitu Presiden, Dewan Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Sistem ini tidak dilandasi konsepsi yang kuat dan dilatar belakangi politik, melemahkan dan memecah belah Indonesia yang telah merdeka pada 17 Agustus 1945. Sistem ini pada masa RIS hanya bertahan selama kurang lebih 8 bulan. RIS bubar dikarenakan desakan rakyat pada tanggal 17 Agustus 1950. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Yang kedua yaitu pemberontakan. Pada zaman RIS, banyak terjadi pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain sebagai berikut. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang bekas tentara Het Koninklijke Nederlands CH Indensleger KNIL, yang berarti Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Tujuannya untuk mempertahankan negara-negara federal dan meminta
Fakta pemerintah mengakui APRA sebagai tentara pemerintah. Pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling dan sekitar 800 pasukan APRA menyerang kota Bandung dan TNI sekitar. Jumlah anggota TNI yang tewas tercatat 94 orang. Pemberontakan APRA berhasil ditumpahkan TNI. Westerling pun berhasil kabur ke Singapura. Yang kedua yaitu pemberontakan Andi Aziz. Pada 5 April 1950 di Makassar, terjadi pemberontakan KNIL di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, mantan perwira tinggi KNIL. Penyebabnya adalah penolakan masuknya pasukan APRIS. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan ini merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara yang lepas dari negara Indonesia Timur (NIT) dan NKRI. Dipimpin oleh Dr. Sumokel dan memiliki basis di Ambon. RMS menganggap kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. RMS menolak kedatangan APRIS atau TNI ke wilayah Maluku yang bertujuan melucuti senjata bekas KNIL yang masih ada di Maluku. Ambon berhasil dikuasai APRIS atau TNI karena mereka langsung melakukan operasi penumpasan. Ambon dikepung Ambon berhasil dikuasai APRIS TNI karena mereka langsung melakukan operasi penumpasan. Ambon dikepung dengan bantuan angkatan udara dan serangan dari laut. APRIS atau TNI yang berhasil merebut benteng New Victoria. Terima kasih, mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Putra dari kelompok 4 sebagai pemateri 3. Dinamik persatuan bangsa penting untuk dipelajari sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah banyak dinamik. Untuk mempertahankan utuhnya Indonesia, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Berbagai pemberontakan dan upaya memisahkan diri dari NKRI pernah terjadi. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sebagai macam sistem pemerintahan yang paling mengemuka adalah sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Indonesia memasuki masa demokrasi liberal pada awal pengakuan kedaulatan. Masa ini berlaku antara tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi liberal atau parlementer ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Prestasi politik dan kemelut politik merupakan hal yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Prestasi politik berupa memperlakukan sistem multipartai dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kemelut politik berupa kabinet yang silih berganti dan berdebatan berkepanjangan dalam konstituante. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 (UUDS 1950) yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dan konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintahan RIS dan pemerintahan RI pada tanggal 19 Mei 1950. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Praktik sistem pemerintahan ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal itu tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet.
Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali, yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenang yakni mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 dan tiada berlakunya lagi UUD 1950. 3. Membantukan MPR dan DPA sementara. Ditambah lagi, pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITII. 2. Pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Sekian. Perkenalkan, nama saya Suhendi dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya sebagai pemateri 4 yang akan membahas tentang demokrasi Indonesia periode demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituen pada tanggal 10 November 1956. Masa demokrasi terpimpin tahun 1957 sampai 1965 dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastromidojo sebagai Perdana Menteri. Namun begitu, penegasan pemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai setelah dibubarkannya Badan Konstituen dan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat Pancasila. Demokrasi Indonesia periode demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstituen yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik. Kondisi negara serta tidak pasti, landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara. Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituen dan kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer. Dekret Presiden juga membawa dampak sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Perkenalkan, nama saya Wulandari, kelas 12 MIPA 1. Di sini saya sebagai pemateri 5 yang akan menjelaskan tentang Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998.
Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru antara lain: 1. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Yang kedua, suksesnya program transmigrasi. Yang ketiga, suksesnya program keluarga berencana. Yang keempat, sukses memerangi buta huruf. Beberapa penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru antara lain: A. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik. B. Bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik sebagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN bisa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat. C. Bidang hukum. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zilmo Liza Rahmas dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya sebagai pemateri ke-6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa demokrasi reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya pemerintahan Orde Baru di bawah pemimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dari dunia internasional terutama Amerika Serikat
secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Tekanan massa mencapai puncaknya ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR dan MPR. Akibatnya proses politik nasional praktis lumpuh. Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidennya dengan menawarkan berbagai langkah, seperti perombakan reshuffle kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi pada akhirnya Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka menyatakan berhenti sebagai presiden dengan menggunakan Undang-Undang 1948 Pasal 8. Soeharto segera mengatur agar wakil presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung karena DPR tidak dapat berfungsi akibat mahasiswa mengambil alih gedung DPR. Kepemimpinan Indonesia segera beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati diliputi kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu bertahan selama satu kepemimpinan. Sistem pemerintahan pada periode ini mengalami kemajuan. Pada masa kepemimpinan Presiden Habibie, ini muncul indikator pelaksanaan demokrasi Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan publik untuk berpartisipasi dalam bangsa dan negara. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Pada era reformasi, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila, tentu saja demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.